NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di hari ini 25 Mei 2021. Seperti biasa kita akan melihat pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita. Mandalika International Street Circuit ini dibangun di kawasan ekonomi khusus, tepatnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Rasanya pemerintah tidak salah memilih daerah ini untuk membangun satu proyek yang merupakan mega proyek bertaraf internasional sekelas sirkuit MotoGP. Kawasan wisata Mandalika ini mempunyai luas 1035,67 hektar. Sementara KEK atau kawasan ekonomi khusus ini ditetapkan melalui PP Pemerintah nomor 52 tahun 2014. Adapun kawasan wisata ini termasuk dari 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional. Di antaranya yaitu Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Baik, seperti ini sahabat kondisi terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika hari Selasa 25 Mei 2021. Seperti yang kita lihat di depan, ini adalah merupakan pembangunan jalan menuju zona luar sirkuit. Sementara di samping outer line di tikungan yang pertama ini adalah merupakan pembangunan untuk tribun VIP. Mandalika International Circuit ini dikenal sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP di tahun 2022. Untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini membutuhkan land clearing seluas 429.175 meter persegi. Sementara sirkuit ini dipagari oleh pagar beton precast keliling sepanjang 5.502 meter. Adapun untuk galian tanah trek sepanjang 239.065 meter. Dan kemudian juga ada timbunan tanah yang mencapai 225.846 meter kubik. Dan juga ada ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Kita kembali ke trek sahabat. Ini adalah merupakan pemasangan pipa-pipa optik ya, yang kita lihat di depan ini yang ada di mobil dan sedang dilakukan pemasangan setelah dilakukan penggalian. Dan ini adalah tikungan kedua, ketiga, dan juga tikungan yang keempat yang beberapa hari ke belakang sudah dilakukan pengaspalan. Menurut rencana, pembangunan sirkuit MotoGP ini nanti akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk para penonton. Kemudian ada juga 138.700 area tanpa tempat duduk. Kemudian ada hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Dan belum termasuk 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Selain itu, sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel, yaitu tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter atau tepatnya sebelum tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan.
di mana tunnel yang pertama ini mempunyai panjang 65,57 meter, sementara untuk lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Dan tunnel ini berada di utara sirkuit. Sementara untuk tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua yang dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 mempunyai panjang 117,77 meter, lebarnya sama 12 meter, kemudian ketinggiannya pun masih sama kurang lebih 7 meter. Namun tunnel yang kedua ini terletak di selatan sirkuit. Adapun fungsi kedua tunnel ini adalah sama-sama untuk mobilisasi para pendatang atau para pengunjung untuk keluar zona masuk zona sirkuit. Selain daripada itu, sirkuit MotoGP ini dikelilingi beberapa bukit yang ada di samping maupun di dalam sirkuit. Adapun bukit yang ada di samping sirkuit adalah bukit di sebelah kiri tikungan yang pertama, tikungan yang kedua hingga tikungan yang kelima. Kemudian ada juga bukit yang ada di dalam sirkuit, yaitu bukit di tikungan ke-10 dan tikungan yang ke-11. Menurut rencana, bukit ini nanti akan disulap menjadi taman bunga, ya, karena memang ada penanaman bunga bougainville atau sering kita menyebutnya dengan bunga kertas. Dan rencananya akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam di seluruh bebukitan yang ada di sirkuit Mandalika. Namun sampai hari ini, sampai saat ini baru ada 5.000 bibit bougainville yang sudah ditanam. Jadi nanti kita akan melihat lagi kapan untuk penanaman bunga kembali. Selain daripada itu, sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter yang mempunyai lebar main track 15 meter. Kemudian di antara main track sisi kiri dan sisi kanan ada outer line dan juga inner line, atau sering kita menyebut dengan service road bagian kiri atau bagian kanan, atau service road bagian luar atau bagian dalam, yang masing-masingnya mempunyai lebar 12 meter. Ada pula di trek lurus sebelah kiri outer line dibangun pit lane, ya, yang mempunyai lebar kurang lebih 12 meter pula. Kembali ke trek sahabat, ini adalah merupakan outer line di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, atau tepatnya di depan ini adalah tikungan yang ke-10, di mana kita lihat sedang dilakukan perataan oleh grader. Kemudian juga di sini ada penyiraman oleh truk yang mengangkut air, dan juga di sini kita lihat ya, di sebelah truk itu ada genset. Nah, itu menandakan berarti nanti malam akan dilakukan lembur. Dan ini adalah merupakan penyambungan bagian drainase wisbeton. Sementara ini adalah merupakan di bagian outer line tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 yang sudah dilakukan pemberian cairan dasar pengaspalan atau sudah dilakukan frame coating. Hanya tinggal menunggu saja pengaspalan yang akan menyambung pengaspalan yang sudah lebih dulu dilakukan dari outer line, tepatnya di tengah atau pertengahan antara tikungan ke-10 dan tikungan yang ke-11. Dan kita lihat di sini ada dua finisher, kemudian juga ada alat-alat berat yang nanti akan mengerjakan pekerjaan pengaspalan di bagian outer line tikungan yang ke-10. Sementara untuk pembangunannya sendiri, sirkuit Mandalika ini dibangun di tahun 2019. Jadi awal pembangunannya adalah tepatnya hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Jadi hingga sampai saat ini kurang lebih sudah memakan waktu 21 bulan. Bisa sahabat tunggu saja sendiri ya. Dari bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang bulan Mei tahun 2021. Sementara yang kita lihat ini masih terfokus untuk pembetonan ataupun juga penembokan di area drainase di tikungan yang ke-11, tepatnya di bagian sebelah kanan inner line.
Kemudian ini adalah bagian grepol di tikungan yang ke-13. Kemudian kita lihat di sebelah kanan outer line nantinya ini dibangun drainase juga. Dan drainase ini adalah drainase yang menyambung dari drainase induk yang ada di tikungan ke-14 dan juga penyambungan drainase wisbeton yang sangat besar. Kemudian drainase ini nanti akan dihubungkan dengan drainase di tikungan yang ke-13 yang memotong lintasan dan langsung akan dibuang ke Laguna. Jadi pembuangannya itu yang tadi sudah kita lewati di tikungan yang ke-12. Dan ini adalah merupakan penggalian kembali yang memotong lintasan di bagian gravel tikungan ke-14. Ini adalah merupakan pemasangan drainase wisbeton. Dan begitu dalam kita lihat di sini untuk pemasangan, sehingga kalau ini sudah ditimbun kembali, kalau tidak melihat pemasangannya atau penggaliannya, seolah-olah kita tidak mengetahui bahwa di bawah tanah itu ada drainase. Sementara untuk drainase yang lain di sini kita lihat sebelah kanan ya, itu adalah drainase hauraton. Drainase hauraton ini dipasang sepanjang 4,31 km seperti panjangnya sirkuit. Drainase hauraton ini dipasang di sebelah kiri atau kanan main track, dengan kata lain mengapit main track. Dan banyak pula untuk pemasangan drainase yang menyambung dari drainase hauraton menuju drainase pembuangan melalui pipa-pipa kecil ya. Dan ini adalah tikungan ke-15. Sementara di kiri ini adalah di bagian outer line sudah banyak sekali ini pagar pembatas ya. Namun di sini masih menumpuk, belum dirapihkan ataupun juga belum dibereskan. Sementara di depan sebagaimana kita ketahui ya, ini adalah merupakan nantinya akan menjadi gerbang masuk ke area sirkuit, dan jalan ini langsung akan terhubung dengan bundaran yang ada di luar sirkuit. Sementara ini untuk pemasangan atau penyambungan drainase wisbeton masih saja belum selesai ya. Dan ini juga sama penyambungan drainase di area grepol tikungan 15 dan juga tikungan ke-16. Sementara di sini untuk area grepol tikungan ke-16 sudah menumpuk sekali, sudah menggunung ya sahabat. Hanya nanti tinggal menghamparkan saja di area grepol tikungan ke-14, 15 dan juga ke-16 setelah selesai untuk pemadatan dan setelah selesai diberikan biotek. Nah seperti ini sahabat kondisi terkini di sirkuit MotoGP Mandalika. Terutama ini adalah merupakan tikungannya ke-16 dan juga tikungan yang ke-17, yaitu tikungan yang terakhir, di mana tikungan di sirkuit ini mempunyai tikungan sebanyak 17 tikungan. Baik sahabat, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.